Selamat malam, Laosi, Sisyong Sije, para bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari sekalian. Selamat sejahtera. Dengan kesempatan ini, saya mau share pengalaman saya tentang Junction Show ini ya. Waktu tahun 2020, waktu itu pandemi sudah merajalela di Indonesia ya. Waktu itu saya itu kecentit. Terus aktivitas di itu kursi yang bisa digeser itu loh. Nggak taunya kursinya itu melorot gitu terus jadi terbentur sangat keras. Di rasanya saya tuh aduh bagaimana tergoncang gitu ya seluruh badan, seluruh tubuhnya. Tapi waktu itu saya masih bisa jalan, nggak apa-apa. Tapi berat gitu loh, rasanya nggak kuat menyangga badannya tuh. Tapi saya tuh ya diem aja udah masih biasa gitu. Karena tidak ada asisten pembantu, juga nggak ada orang yang terna ya, nggak ada yang antar ke. Juga takut sih kalau ke rumah sakit ya. Waktu itu pandemi begitu halanya. Terus itu lama-lama makin parah, makin sakitnya makin parah. Sampai ini pantat sini ya, bagian pantat bawah sini ya, kebas gitu loh. Terus BAB pipisnya juga terganggu. Kalau BAB itu enggak terasa, kalau mau berak gitu enggak terasa. Tahu-taunya sakit sekali. Baru ini mungkin mau keluar ya itu. Baru tahu berak gitu loh. Aduh, soro setengah mati. Terus kakinya ini, telapak kakinya bengkak. Lama-lama kira-kira sampai sebulan sudah nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri. Terus waktu itu pas datang ke rumah, lihat keadaan saya, ditawarin mau terapi apa? Tapi HP, pakai HP. Mau sampai sisa ya, mau terapi aja gini aja kok bisa HP. Kalau mau nanti saya bantu gitu. Saya terus pikir-pikir gak ada jalan lain ya. Sakitnya itu setengah mati. Terus ya dipikir-pikir kalau menurut ilmiah ya, kita mendengar HP ya pakai headset, pakai earphone itu loh, kan bisa. Gelombang suara bisa sampai ke telinga kita. Berarti energi juga bisa, gelombang energi itu bisa melalui itu masuk ke telinga kita terima gitu. Saya pikir ya sudah, saya mau. Terus dikasih itu splitter sama itu head earphone ya. 10 titik. Saya waktu itu berbarengan. Jadi enak 10 titik semua, kena 10 titik. Jadi sekujur badan ini, tulang belakang ini semua kena terapi, terima. Gitu waktu itu fisioterapi itu, dokter Greg itu juga bilang nggak bisa ini, lebih baik itu ke dokter spesialis tulang aja, tulang belakang gitu loh. Waktu itu saya itu duduk aja nggak bisa 5 menit ya. Bagaimana ke dokter? Nggak taunya kalau sudah di terapi 5 hari, terus bisa duduk lebih lama, bisa ke dokter. Dokter itu di MRI ternyata itu tulangnya pecah dan semua tuh dari bawah, dari itu semua itu osteoporosis semua tuh. Terus yang L34 itu pecah dan itu tulang punggungnya itu geser gitu loh. Jadi Jadi aduh sangat parah sekali. Ini harus dioperasi katanya. Waktu itu saya takut. Ke dokter lain juga bilang gitu, harus operasi. Terus saya itu diam aja terus mau alasan pandemi, alasan mau tunggu BPJS gitu. Karena
kalau operasi osteoporosis itu kalau dipakai pen juga nggak bisa kan? Saya tanya dokter, itu apa bisa kalau pakai pen? Kalau osteoporosis kan bisa luka lagi kan? Bisa, nanti ada caranya, dikuatkan dulu katanya. Waduh, saya ini wis takut, nggak berani ya. Nggak taunya waktu terapi itu saya bilang ya, ini yang diceritakan Pak Ongko kemarin itu terapi dari jarak jauh. Jadi 1 jam, sehari 1 jam, 5 kali, Senin sampai Jumat 1 jam. Bosen nggak? Rasanya bosen, gak ada rasanya apa? Terus terang aja, gak rasa apa-apa, nggak ada rasanya apa? Tapi ini memikirkan yang menerapi ini loh, bukan apa-apanya kita, bukan apanya saya. Kok mau buang waktu tiap hari 1 jam menolong orang pasien gitu? Itu perasaan itu sampai saya itu bersyukur rasanya, kayak utang budi gitu loh. Kalau saya tuh enggak mau ngikuti nggak percaya gitu. Terus terang itu sangat kejam sekali. Orang-orang itu para relawan itu sangat welas asih ya, mendedikasi, membuang waktu dan tanpa pamrih. Kok mau ya? Saya ini yang penderita kok nggak mau, teman. Ya telateni aja. Tapi padahal nggak tahu kapan, nggak tahu apa, lambat laun hilangnya sama sekali sudah nggak ada, hilang, nggak ada, nggak sakit, bisa duduk lama, bisa berdiri, bisa. Tapi itu prosesnya lama sekali, tapi telaten, percaya. Jadi setahun bisa berdiri, belajar jalan pakai pembantu jalan pakai letter U itu loh, jalan-jalan tuh. Habis 2 tahun baru bisa jalan normal gini loh. Aduh, bersyukur sekali. Ada dokter lain ya, melihat MRI-nya, fotonya itu dia bilang, ini kalau gini ya keadaannya gini bisa jalan itu mukjizat sebenarnya. Katanya begitu gitu. Aduh, kan bersyukur saya kok bisa sebenarnya. Ini saya buktinya yang kemarin Pak Ongko yang cerita terapi dari jarak jauh itu dibuktikan pada diri saya sendiri. Jadi jangan tidak percaya. Memang butuh proses, butuh waktu, tidak bisa langsung ketahuan. Ini lambat laun nyatanya apa? Ya sembuh, ini hasilnya sembuh, bisa jalan gitu. Makanya saya kasih semangat ya para budiman sekalian, jangan kecil hati. Ini fetologi sangat ini istimewa ya. Di sini saya tuh dengan hormat terima kasih pada Laosi Susyong Sijie dan para relawan fetologi. Jasanya mereka itu tidak ada harganya untuk dibayar, untuk ada nilainya yang berharga. Ya, terima kasih sampai segini saya.